Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video pembelajaran kali ini terkait dengan departementalisasi biaya overhead pabrik seri kedua. Ya, ini di pertemuan kelima kita pada semester ini pada mata kuliah akuntansi biaya. Nah, ini merupakan lanjutan. Jadi yang kita bahas pada seri video kali ini terkait dengan pokok bahasan 456, yaitu pembebanan BOP terhadap produk dan pesanan pada Departemen Produksi. Terus pengumpulan dan alokasi BOP real atau sesungguhnya. Yang keenam, perhitungan, analisis, dan perlakuan selisih atau variance BOP. Perhitungan tarif pembebanan BOP. Tarif pembebanan BOP dihitung dengan cara membagi total BOP Departemen Produksi setelah menerima alokasi BOP dari Departemen Pembantu dengan dasar pembebanan yang digunakan. Ya, sebelumnya seri video pembelajaran yang pertama kita juga mempelajari terkait dengan bagaimana perhitungan tarif pembebanan BOP dengan beberapa metode. Ada metode langsung, metode bertahap. Untuk di video ini kita juga langsung akan membahas contoh. Nanti ini contoh terkait dengan pembebanan tarif kita kaitkan dengan perhitungan BOP yang real. Nah, yang pertama, kalau kalian lihat di tabel berikut ada PT Liana Sari memberikan kita data terkait dengan anggaran BOP per departemen tahun 2000 sekian dalam ribuan rupiah. Adapun jenis-jenis BOP yang dimaksudkan adalah BOP langsung departemen tetap, BOP langsung departemen variabel, BOP tak langsung departemen tetap, serta kita menjumlahkan berapa jumlah BOP tetap. Ya, BOP tetap ini diperoleh dari BOP langsung departemen tetap plus BOP tak langsung departemen tetap. Terus juga kita pisahkan jumlah BOP variabel. Nah, kegunaan kita pisah ini nanti kita ingin hitung akuntansi atau bagaimana pencatatan dari metode variable costing. Oke, yang pertama BOP langsung departemen tetap itu total anggarannya adalah 3.185 dengan proporsi untuk departemen produksi dialokasikan 1.050, departemen produksi B 1.225, departemen pembantu X 475, Y 255, Z 180. Begitupun dengan yang lainnya ya. Singkatnya kita langsung pada jumlah BOP tetap. Oke, sebelumnya untuk BOP tak langsung departemen itu hanya ada dalam perilaku biaya tetapnya saja, tidak ada variabelnya. Jadi kita jumlahkan sesuai dengan apakah jumlah BOP tetap atau variabel. Nah, untuk BOP tetap kita jumlahkan antara yang tetap dan yang variabel. Untuk tetap kita ambil BOP langsung departemen tetap plus kita tambahkan dengan tak langsung departemen tetap. Begitupun dengan pengalokasian atau penganggaran di tiap departemen yang ada. Maka akan diperoleh hasil yang ini ya. Selanjutnya untuk BOP variabel kita ambil jumlahnya cuma ada satu yang bisa ditambahkan, yaitu di BOP langsung departemen variabel. Nah, selanjutnya nanti kita langsung hitung berapa total BOP yang terdiri dari jumlah BOP tetap dan variabel. Nah, di sini jumlah anggaran yaitu 7.485 dengan departemen produksi 2.175, departemen produksi B 2.675, departemen pembantu X 100, Y 1.505, Z 430. Nah, adapun dasar distribusi dan alokasi biaya overhead pabrik tahun anggaran sekian, tahun sekian. Nah, terdiri dari beberapa departemen, yaitu departemen A, B, X, Y, Z. Nah, di sini untuk pemakaian kilowatt hours itu terkhusus untuk departemen Z. Nah, kalau kalian lihat cara pengalokasian ini menggunakan itu metode urutan alokasi yang diatur. Jadi mulai departemen Z terlebih dahulu ke departemen Y, terus nanti kita X. Nah, X ini yang terakhir pengalokasiannya terhadap departemen produksi A dan B. Nah, untuk departemen Z ini
dasar pengalokasiannya kita menggunakan KWH, pemakaian KWH atau kilowatt hours. Nah, kita jumlah. Nah, sebelumnya kita kembali dulu kita ke luas lantai dulu untuk menghitung berapa distribusi atas dasar distribusi dan alokasi biaya berdasarkan luas lantainya. Nah, untuk departemen A itu ada 2000 luas lantainya meter persegi dengan jumlah total dari A sampai Z itu 8000. Nah, kalau kita mau cari persentasenya, kita tinggal bagi 2000 per 8000 sama dengan 25%. Kita kali 100 jadi 25%. Begitupun dengan yang lainnya. Departemen B 30%, X 10%, Y 15%, Z 20%. Nah, untuk dasar pemakaian departemen Z berdasarkan pemakaian listrik yaitu departemen A penggunaannya 17.200 dengan tingkat persentase pemakaian 17.200 dibagi total jumlah seluruh pemakaiannya itu 43.000 sama dengan 40%. Terus departemen B 30%, departemen X 20%, departemen Y 10%. Nah, di Z tidak ada karena dia yang digunakan sebagai dasar pengalokasiannya ke departemen pembantu lain dan departemen produksi. Begitupun dengan departemen Y. Nah, untuk dasar pengalokasian departemen Y ini berdasarkan pada jumlah karyawan yang ada. Setiap departemen X, B, dan A. Untuk departemen X itu ada 25 orang jumlah karyawannya dengan tingkat pengalokasian itu 10%, Y ke X itu 10%, terus Y ke B itu 50%, terus Y ke A adalah 40% tingkat pengalokasiannya. Nah, yang terakhir kita lakukan pengalokasian urutan departemen X. Nah, dasar penggunaan berdasarkan pada pengalokasian jam pemeliharaan. Nah, sini jam pemeliharaan atas mesin yang digunakan untuk departemen produksi. Nah, departemen produksi B itu menggunakan 6.000 jam, sedangkan departemen A menggunakan 4.000 jam. Nah, tingkat persentase penggunaan itu adalah 60% dan 40%. Di soal juga dikatakan departemen A akan dioperasikan pada kapasitas normal 50.000 jam tenaga kerja langsung, departemen B pada kapasitas normal 25.000 jam mesin. Jadi nanti setelah kita ketahui berapa sih alokasi biaya departemen pembantu ke departemen produksi, terus kita bagikan dengan kapasitas normal yang telah ditentukan atau dianggarkan sebelumnya atau dibebankan ya. Nah, diminta hitunglah tarif BOP departemen A dan departemen B. Oke, caranya juga masih sama. Karena kita menggunakan urutan yang telah diatur, maka yang harus kita pengalokasiannya terlebih dahulu adalah departemen Z ke departemen yang lain. Ya, ini Z ya, Z. Nah, Z ini kita ambil datanya dari di atas ini. Ini jumlah BOP, total jumlah BOP. Nah, sini kita belum lakukan pengalokasian berdasarkan variabel dan tetapnya. Kita ambil jumlahnya terlebih dahulu, jumlah BOP langsung dan tidak langsung. Departemen A 2175, B 2675, X 770, Y 1505, Z 430. Nah, departemen kita bagi adalah 430 ini ke tiap departemen pembantu lain dan departemen produksi. Atas dasar apa? Berdasarkan pada dasar distribusinya. Nah, untuk Y tadi di slide sebelumnya dasar pemakaian listrik kilowatt hour untuk departemen Y sebesar 10%. Maka kita kali 430 dikali 10%, Rp43. Nah, 430 dikali 20% untuk departemen X Rp86. 430 dikali dengan 30% untuk departemen B pengalokasiannya Rp129. 430 dikali 40% untuk departemen produksi A 175. Nah, selanjutnya kita tambah untuk pengalokasian departemen Y. Kita tambah jumlah BOP langsung dan tidak langsung ditambah dengan alokasi yang diterima dari departemen Z, yaitu 43. Nah, total yang harus kita alokasikan adalah 1.548. Nah, tadi juga sebelumnya sudah dihitung berapa dasar pengalokasian ke tiap departemen XBA, yaitu 25, 10, 50, dan 40%. Maka kita kali untuk departemen X itu pengalokasiannya senilai 10%.
yaitu 1.548 dikali 10%, 154,8 rupiah. Nah, untuk departemen B 50%, maka kita kali 50% dikali 1.548 sama dengan 774. Nah, untuk departemen A itu 40% pengalokasiannya berdasarkan jumlah karyawan, yaitu 40% dikali 1.548 sama dengan 619,20 rupiah. Ya, ini ya. Nah, selanjutnya kita alokasikan departemen pembantu X yang terakhir ke departemen produksi. Nah, sekali lagi pengalokasiannya ini berdasarkan metode bertahap dengan urutan yang telah ditentukan di awal, mulai dari X, Y, langsung ke X yang terakhir. Nah, ke X ini setelah kita jumlahkan jumlah BOP langsung dan tidak langsung ditambah dengan alokasi BOP departemen departemen Z dan Y, diperoleh jumlahnya adalah 940,80 yang harus dialokasikan ke departemen A dan B. Nah, tadi sudah dihitung juga dasar pengalokasiannya itu 60% ke departemen produksi B, terus 40% ke departemen produksi A. Nah, kita kali 940,8 dikali dengan 60% untuk departemen B adalah 564,48. 40% dari 940,80 adalah 376,32. Maka jumlah alokasi BOP dari departemen pembantu yang diterima oleh tiap departemen A dan B yaitu 1.167,52. Nah, untuk departemen produksi B menerima alokasi 1.467,48. Maka kita jumlah, setelahnya itu kita jumlah biaya departemen produksi setelah menerima alokasi biaya dari departemen pembantu. Nah, untuk departemen produksi menerima atau jumlahnya setelah menerima dan jumlah BOP langsung dan tidak langsung yang dianggarkan adalah 3.342,52. Kalau kita jadikan dalam ribuan rupiah, yaitu 3.342.520. Nah, untuk departemen produksi B menerima 4.142,48 atau 4.142,48 rupiah. 480 rupiah. Oke, selanjutnya kita lakukan perhitungan tarif biaya overhead pabrik variabel dan tarif biaya overhead pabrik tetap. Nah, sebelumnya tadi di soal juga diketahui kapasitas normal untuk departemen produksi A menggunakan jam tenaga kerja langsungnya itu 50.000 jam, untuk departemen B menggunakan jam mesin. Nah, data-data yang sudah kita peroleh di slide sebelumnya atau di pengerjaan sebelumnya mulai dari soal yang diberikan dan setelah kita lakukan pembebanan atau pengalokasian biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi. Nah, BOP langsung dan tak langsung departemen variabel ini kita ambil datanya atau kita masukkan yaitu 875.000 dan departemen produksi B yaitu 1.150.000. Nah, BOP yang berasal dari departemen pembantu seluruhnya ini dianggap variabel. Nah, yang ini ya. Kita ambil A dan B, kita masukkan. Untuk departemen A 1.167.520 rupiah, untuk departemen B 1.467.480. Maka jumlah BOP variabel A dan B yaitu untuk A 2.042.520, departemen B 2.617.480. Nah, adapun BOP langsung dan tak langsungnya untuk yang tetap ya 1.300.000 departemen produksi A dan 1.525.000. Nah, selanjutnya kita hitung tarif biaya overhead pabrik variabel. Ini kita ambil jumlah variabelnya terus kita bagi jam mesinnya. Jam tenaga kerja langsung untuk departemen produksi A. Nah, untuk departemen produksi B menggunakan jam mesin. Begitupun nanti untuk tarif biaya overhead pabrik tetap. Nah, ini ya, yang kita ambil dari tabel anggaran sebelumnya. Oke, yang pertama untuk variabel produksi A 2.042.520 dibagi dengan 50.000 jam mesin dalam kapasitas normalnya. Maka departemen A untuk tarif biaya overhead pabriknya untuk variabel adalah 40,85 rupiah. Untuk departemen B berdasarkan penggunaan jam mesin untuk tarif biaya overhead variabelnya adalah 104,7 rupiah. Nah, untuk
Eh, dan untuk tarif biaya overhead pabrik tetap itu menggunakan jam mesin untuk Departemen B, jam tenaga kerja langsung Departemen A. Tarifnya 1.300.000 Departemen A, jumlahnya ya, BP langsung dan tak langsungnya, dibagi dengan 50.000 sama dengan Rp26. Terus Departemen B 1.525.000 dibagi dengan 25.000 jam mesin, yaitu Rp61. Maka tarif biaya overhead pabrik totalnya kita tambah antara variabel dan tetap, yaitu 66,85 per jam tenaga kerja langsung. Nah, untuk Departemen B Rp165,7 per jam mesin. Nah, selanjutnya kita masuk materi terkait dengan analisis selisih BOP per departemen. Nah, adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan perbandingan antara BOP yang dibebankan yang sebelumnya kita hitung dengan BOPS, yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nanti kita bandingkan ya, apakah dari selisih itu memberikan untung atau rugi bagi perusahaan. Yang pertama atau langkah pertama adalah kita lakukan pengumpulan jumlah tiap jenis BOPS dalam masing-masing departemen selama tahun anggaran. Terus kedua, mengumpulkan data sesungguhnya yang berhubungan dengan dasar distribusi dan alokasi BOP. Terus yang ketiga, kita melakukan alokasi BOPS departemen pembantu ke departemen produksi. Sama ya, yang harus dilakukan pada saat kita lakukan pengalokasian pembebanan BOP pembantu ke departemen produksi. Terus yang keempat adalah kita mencari selisih BOP. Yang kelima, menganalisis selisih BOP per departemen. Oke, di soal atau kita bahas contoh soal. Di sini diberikan tabulasi atas BOP sesungguhnya per departemen tahun anggaran sekian. Nah, jenis BOP terdiri dari BOP langsung departemen tetap dengan jumlah BOPS yaitu 3.185. Adapun departemen produksi, ini masing-masing kalian boleh lihat. Nah, untuk BOP langsung departemen variabel, jumlah BOP sesungguhnya adalah 3.404. Adapun pengalokasian ke tiap departemen produksi bisa dilihat juga di tabel ini. Nah, untuk BOP tak langsung departemen tetap, BOP sesungguhnya jumlahnya 1.000. Maka jumlah BOP tetap kita ambil ya antara BOP langsung departemen tetap dan BOP tak langsung departemen tetap. Jumlahnya 4.185 dengan jumlah yang ada di departemen produksi departemen produksi A 1.300, B 1.525, X 575, Y 405, Z 380. Untuk jumlah BOP variabel cuman ada satu ya yang di sini, BOP langsungnya saja, tak langsungnya tidak ada. 3.404 untuk totalnya. Untuk penganggaran atau BOPS ke tiap departemen produksi dan pembantu, A 1.050, B 920, X 135, Y 1.239, Z 60. Jumlah BOP, jumlah keseluruhan BOPS adalah 7.589. Ya, ini sudah sedikit berbeda ya dengan yang tadi dibebankan. Untuk BOP yang dibebankan pada awal soal yang sebelumnya kita kerjakan itu totalnya adalah 7.485. Kalau di BOPS ya sesungguhnya ini berdasarkan pemakaian 7.589 untuk departemen produksi A 2.350, B 2.445, X 710, kalau yang tadi 700, Y 1.644, Z 440. Nah, dasar distribusi dan pengalokasian biaya seperti ini ya. Ini juga sedikit berbeda. Kalau pemakaian tadi untuk departemen Z itu totalnya adalah 43.000. Kalau di sini berdasarkan BOP sesungguhnya penggunaannya itu 44.000. Nah, dasar perhitungannya juga masih sama. Kita bagi tiap pemakaian departemen, terus kita bagi departemen produksi A
dengan jumlah total seluruh pemakaian, begitupun dengan jumlah karyawan dan jam pemeliharaan. Oke, saya ulangi, untuk departemen X ini mendapat pengalokasian dari departemen Z 20%, Y 10%, B 24%, A 46%. Kalau berdasarkan jumlah karyawan dari departemen Y, X mendapat 15%, B 40%, A 45%. Kalau dari departemen X, pengalokasian ke departemen produksi 30%, ke departemen B, departemen A mendapat 70%. Nah, langkah selanjutnya kita alokasikan BOP sesungguhnya ke departemen pembantu dan departemen produksi. Ya, kita mulai secara berurut, mulai dari Z, Y, X. Nah, X dulu ya, kita kalikan dengan total atau tingkat pengalokasian yang diperoleh. Yang ini ya, dasar distribusinya. Ya, kita kali 440, yang ini 440 dikali 10%, terus 440 dikali 20%, 440 kali 24%, 440 dikali 46%. Nah, nanti juga selanjutnya setelah kita mendapat pengalokasian dari departemen Y, kita tambah antara jumlah BOP langsung dan tak langsung ditambah dengan alokasi dari departemen X. Jadi yang kita alokasikan yaitu 1.690. Kita pengalokasian ke departemen X, B, dan A ini berdasarkan jumlah atau dasar distribusinya 15%, 40%, dan 45%. Maka akan diperoleh 760,50 untuk departemen produksi A dan departemen Y, dan 76 untuk departemen produksi B yang didapat dari alokasi departemen Y, terus 253,5 yang didapat oleh departemen pembantu X dari departemen Y. Maka total seluruh yang diperoleh departemen pembantu X dari Z dan Y adalah 1049,5. Nah, ini lagi kita alokasikan ke departemen produksi. Dengan dasar pengalokasian adalah 30% ke departemen B, 70% ke departemen A. Setelah kita kalikan 30 dan 30, untuk departemen produksi A mendapat 734,65, departemen produksi B mendapat 314,85. Maka jumlah alokasi BOP dari departemen pembantu untuk departemen produksi adalah 1.699,15. Nah, untuk departemen produksi B mendapat 1.094,85. Maka jumlah biaya departemen produksi setelah menerima alokasi biaya dari departemen pembantu. Nah, ini alokasi sesungguhnya ya untuk BOP departemen produksi A 4.049,15. Untuk departemen produksi B mendapat 3.538,85. Selanjutnya kita lakukan perhitungan tarif biaya overhead pabrik variabel dan tarif biaya overhead pabrik tetap. Oke, di sini kalau kalian lihat ada 60.000 jam. Ini berdasarkan pemakaian yang sesungguhnya untuk departemen A di tahun produksi 2000 sekian. Nah, untuk jam mesin untuk departemen B menggunakan 20.000 jam. Nah, ini kita kalikan dengan total yang tadi kita hitung di soal sebelumnya. Saya perlihatkan. Nah, yang ini ya, tarif biaya overhead pabrik total untuk departemen A, nanti kita kalikan ini. Jam tenaga kerja langsung dan per jam mesin. Ini kan berdasarkan kapasitas normal. Nah, nanti kita kalikan dengan kapasitas yang sesungguhnya digunakan. Yaitu 60.000 jam dikali 66,85 diperoleh departemen produksi A adalah 4.011.000. Untuk departemen produksi 20.000 jam dikali 165,7 diperoleh 3.314.000. Ini ya. Nah, sedangkan BOP sesungguhnya yang terjadi dalam tahun anggaran berdasarkan tahun anggaran yaitu 4.049.150. Yang ini ya. Untuk departemen produksi B, BOP sesungguhnya yang terjadi adalah 3.539.850 rupiah. Nah, kita hitung selisihnya. Ternyata apakah ada lebih atau kurang yang dibebankan. Nah, di sini ternyata dalam hal setelah dihitung ternyata kurang dibebankan tiap departemen.
Selisihnya ada 38.150 untuk Departemen Produksi A dan 225.850 untuk Departemen Produksi B. Jadi BOP sesungguhnya lebih besar daripada BOP yang dianggarkan. Selanjutnya kita lakukan analisis biaya overhead pabrik untuk tiap departemen. Nah, yang pertama kita hitung berdasarkan selisih anggaran dan selisih kapasitas. Nah, selisih kapasitas kita menggunakan yang di sini ya, mulai dari perhitungan sini. Oke, kita lakukan perhitungan untuk selisih anggaran terlebih dahulu untuk tiap departemen. Nah, BOP sesungguhnya untuk departemen A itu adalah 4.049.150, departemen produksi B 3.539.850. Nah, dikurangi BOP tetap yang ada di departemen produksi A. Ini BOP tetapnya berdasarkan BOP yang dibebankan, yaitu 1.300.000. Maka BOP variabel sesungguhnya untuk departemen produksi departemen produksi A adalah 2.749.150. Untuk departemen produksi B, BOP tetap yang dibebankan adalah 1.525.000. BOP variabel sesungguhnya adalah 2.014.850. Nah, adapun BOP variabel yang dianggarkan ini kita kali antara penggunaan jam tenaga kerja langsung dengan tarif BOP variabel, yaitu 40,85. Nah, untuk departemen produksi A, BOP variabel yang dianggarkan adalah 2.451.000. Nah, untuk departemen produksi B, 20.000 dikali dengan tarif BOP variabel yang dianggarkan itu 104.70, yaitu 2.094.000. Selanjutnya kita cari selisih anggarannya. Nah, kita kurangi antara BOP variabel sesungguhnya dikurangi dengan BOP variabel yang dianggarkan. Diperoleh selisih. Nah, diperoleh selisih yaitu 298.150. Nah, kalau dilihat di sini BOP sesungguhnya itu lebih besar ya dibanding yang dianggarkan. Maka kita kategorikan sebagai R. Nah, ini kita mau cari rugi atau laba. Ternyata kan ini rugi karena ini ada pengeluaran tambahan yang dilakukan oleh PT Eliona Sari. Karena BOP variabel sesungguhnya itu lebih besar dibanding BOP variabel yang dianggarkan atau dibebankan. Nah, untuk produksi B, di sini bisa dilihat ternyata BOP variabel yang dianggarkan itu lebih besar ya. Kita kurangi BOP variabel sesungguhnya 2.014.850 dikurangi dengan 2.094.000. Nah, selisihnya itu ada 79.150. Nah, di sini kita masukkan sebagai kategori laba karena yang dianggarkan masih lebih besar. Nah, ini kenapa bisa kita peroleh laba? Karena ini dasar penggunaan jam mesinnya. Kalau yang sesungguhnya hanya 20.000 jam, sedangkan dalam kapasitas normal itu 25.000 jam. Oke, selanjutnya kita hitung berdasarkan selisih kapasitas. Untuk departemen A, kapasitas normal itu menggunakan jam tenaga kerja langsung yaitu 50.000 jam. Terus kapasitas sesungguhnya yang dicapai ternyata 60.000 jam. Selisih kapasitas ada 10.000 jam. Nah, ini ada 10.000 jam ya. Nah, selanjutnya sama kita hitung atau kita kalikan dengan tarif biaya overhead pabrik tetapnya itu Rp26 ya. Maka selisih kapasitas itu adalah 10.000 jam dikali dengan 26, itu 260.000. Nah, di sini juga dalam kategori rugi ya. Karena yang sesungguhnya yang dicapai ternyata 60.000 jam. Jadi ada anggaran tambahan yang harus dikeluarkan oleh PT Eliona. Nah, selanjutnya untuk departemen produksi B, kapasitas normal menggunakan jam mesin itu adalah 25.000 jam. Dan kapasitas sesungguhnya yang dicapai ternyata hanya 20.000 jam. Selisih kapasitasnya itu adalah 5.000 jam dengan tarif biaya overhead pabrik tetap yaitu Rp61. Kita kalikan 5.000 jam dikali 61 sama dengan Rp305.000. Ini juga dalam kategori rugi ya, karena tidak tercapai dengan dasar penggunanya. Nah, maka kita hitung lagi selisih biaya overhead pabrik untuk tahun anggaran. Nah, di sini kita lakukan perhitungan berdasarkan pada selisih anggaran dikurangi dengan selisih kapasitas. Diperoleh untuk
38.150. Sini selisih anggaran lebih besar ya dibanding dengan selisih kapasitasnya. Maka R kurang R ya tetap juga rugi. Nah, selanjutnya kita hitung selisih anggaran dengan selisih kapasitas Departemen Produksi B. Nah, di sini kan kalau selisih kapasitas masih lebih besar Departemen Produksi R dibanding selisih anggarannya 79.150, walaupun di sini ada kategori laba ya, 305 dikurang 79 selisihnya adalah 200, maka selisihnya adalah 225.850, masih dalam kategori R. Selanjutnya adalah akuntansi untuk biaya overhead pabrik. Nah, sini terkait dengan bagaimana kita lakukan pencatatan atas BOP, perlakuan BOP itu seperti apa. Nah, yang pertama adalah kita lakukan penjurnalan untuk pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Terus yang kedua, kita lakukan pengumpulan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Terus yang ketiga, kita lakukan jurnal penutupan atas rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, langkah yang keempat, kita lakukan perhitungan pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik. Nanti setelah kita dapat jumlahnya lebih atau kurang, kita lakukan penjurnalannya. Oke, yang pertama kita lakukan berdasarkan metode full costing. Nah, yang pertama adalah pembebanan BOP kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Penjurnalnya adalah sebagai berikut: BDP BOP Departemen A jumlah sekian maupun Departemen Produksi B jumlah sekian. Pada BOP yang dibebankan untuk Departemen A, begitupun dengan Departemen B. Kalau misalnya nanti ada beberapa Departemen Produksi, misalnya C, juga dilakukan demikian. Nah, selanjutnya adalah pengumpulan BOPs yang sesungguhnya yang terjadi. Nah, ini adalah BOPs, jumlahnya berapa. Nah, sebelumnya tadi kan kita ketahui jumlahnya 7 juta sekian. Nah, itu terdiri dari berbagai rekening yang dikreditkan. Nah, rekening yang dikreditkan bisa saja misalnya dari BOP langsung Departemen tetap, itu terdiri atas persediaan bahan penolong maupun persediaan yang lain, misalnya bahan bakar. Selanjutnya kita lakukan pemindahan dari BOPs ke rekening BOPs per departemen. Jadi kita alokasikan nanti dari debit langsung ke kredit, kita pindahkan sisi kredit, kita lakukan penyesuaian karena kita lakukan penyesuaian ke tiap departemen produksi sesungguhnya untuk Departemen Produksi A, B maupun pembantu ya X, Y, Z tadi. Langkah yang selanjutnya adalah mengalokasikan BOP Departemen Pembantu ke Departemen Produksi. Nah, kan tadi di soal atau di contoh kita lakukan beberapa pengalokasian tiap Departemen Pembantu. Contohnya saja untuk Departemen Produksi, untuk BOPS Departemen X ke Departemen Produksi A dan B. Nah, maka proses jurnalnya BOPS Departemen A yang diterima dari Departemen Produksi X sekian, begitupun dengan Departemen B sekian pada BOPS Departemen X. Begitupun dengan Departemen Pembantu yang lain ya, Y dan Z. Nah, langkah yang ketiga adalah kita lakukan penjurnalan atas penutupan rekening BOP yang dibebankan ke rekening BOPS. Nah, jurnalnya adalah BOP yang dibebankan Departemen Produksi A di debit, terus Departemen Produksi B juga di debit pada BOPS Departemen A dan Departemen B. Ini yang sesungguhnya ya. Terus yang keempat adalah kita lakukan penjurnalan atas penutupan BOP yang kurang atau lebih yang dibebankan. Nah, misalnya kalau ada selisih, ternyata selisihnya berapa? Ini kan jumlahnya itu sama, misalnya 3 juta sekian, 3 juta sekian. Nah, kalau ada selisih, kita lakukan penutupan atas selisih atau kurangnya dengan cara over atau under apply BOP Departemen Produksi A, begitu pun dengan Departemen Produksi B, dengan berapa selisihnya dari BOPS Departemen Produksi A dan B. Oke, selanjutnya kita lakukan bagaimana pencatatan kalau menggunakan metode variable costing. Nah, di sini kalau kita lihat variable costing artinya kita bedakan
mana nilai-nilai atau jumlah tiap departemen produksi A yang sifatnya atau perilakunya variabel ataupun tetap. Nah, yang pertama adalah kita lakukan penjualan atas pembebanan BOP kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka berdasarkan pada perilaku biaya yang variabel. Nah, yang pertama adalah BDP BOP variabel Departemen Produksi A maupun B pada BOP variabel dibebankan untuk Departemen Produksi A dan B. Nah, selanjutnya kita lakukan pengumpulan BOP yang sesungguhnya yang terjadi. Nah, yang pertama ini kan belum kita pisah. Nah, kalau yang sebelumnya tadi yang full costing kita satukan ya, berapa yang terdiri dari beberapa rekening. Nah, kalau yang sesungguhnya di sini BOP sesungguhnya Departemen Produksi A berapa, B berapa, X berapa dari yang terdiri dari beberapa rekening ini jumlahnya. Nah, ini kita lakukan pemisahan ke tiap BOP ini, yang mana yang termasuk perilaku biaya variabel untuk Departemen Produksi A. Nah, jurnalnya seperti ini. BOP variabel sesungguhnya Departemen Produksi A, BOP tetap sesungguhnya Departemen A pada BOPS Departemen A yang jumlahnya sekian dan seterusnya. Misalnya kalau ada B, X, Y, dan Z. Nah, selanjutnya adalah alokasi BOP Departemen Pembantu ke Departemen Produksi. Nah, sifatnya kita pisah juga yang mana sifat atau perilakunya yang bersifat variabel dan tetap. Nah, oke, jumlahnya seperti ini ya. Bisa kalian lihat. Kita pisah yang mana variabel, yang mana tetap. Oke, X terhadap pengalokasiannya A dan B. Angka yang ketiga adalah penutupan rekening BOP variabel dibebankan ke rekening BOP variabel sesungguhnya. Nah, kita lakukan penutupan atas rekening ini. Nah, jurnalnya adalah BOP variabel yang dibebankan Departemen A, begitupun juga BOP variabel dibebankan Departemen B pada BOP variabel sesungguhnya Produksi A dan Departemen B. Kalaupun ada selisih, nah kita lakukan penutupan atas selisih yang dibebankan ke rekening laba rugi. Nah, ini maupun sifatnya yang variabel dan tetap ya. Oke, jurnalnya adalah apakah itu laba atau rugi. Kalau ketika laba ataupun rugi itu berapa jumlahnya. Ini jumlahnya diperoleh dari selisih BOP variabel sesungguhnya Departemen A dan BOP variabel sesungguhnya Departemen B. Dan begitupun juga nanti yang sifatnya tetap ya, BOP tetap sesungguhnya Departemen A dan BOP tetap sesungguhnya Departemen B. Oke, sekian penjelasan singkat terkait materi departementalisasi BOP seri kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.